Halo, selamat datang lagi di channelku Awang Chan Wisdom. Kali ini aku ingin bikin video pick file lagi ya, tapi aku pakai deck untuk pilihannya. Deck yang pertama, kedua, dan ketiga. Nanti aku shuffle pada tiap pilihan. Ini temanya adalah tentang pernikahan. Jadi ini gambaran gimana pernikahan kamu nanti ya. Sebenarnya ini lebih relate untuk yang belum menikah ya. Sebagai gambaran nanti kalau kamu menikah seperti apa gitu. Apa situasinya, energinya, atau pasanganmu kayak gimana dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini kalau misalkan yang sudah menikah pingin nyimak, pingin ikutan milih juga nggak apa-apa ya, untuk melihat mungkin ada beberapa hal ya, advice yang ada di video ini yang bisa bermanfaat untuk kamu. Oke, langsung aja. Habis ini aku langsung menuju ke file yang pertama. Halo buat kamu yang pilih deck ini ya. Ini deck Morgan Greer. Aku shuffle dulu bagaimana kehidupan pernikahan kamu nanti ya. Gambarannya seperti apa? Aku akan lihat dari sisi pasangan kamu dulu ya. Pasangan kamu tipe yang seperti apa? Oh, jatuh. Oh, ada The Lovers. Ini harus disensor ya. Wheel of Fortune. Oke, Five of Cups. Six of Cups. Ya. Aku akan bacakan yang ini dulu ya. Untuk yang pilih file 1 ya, tipe pasangan kamu seperti apa? Kalau aku ngelihat dari energinya di sini, kamu akan memiliki ya pasangan yang punya tipe naik turun ya, emosinya, terus moodnya gitu ya. Kadang-kadang dia akan memberikan cinta yang full, kadang-kadang romantis banget. Kalau udah romantis tuh romantis banget, tapi kalau kadang-kadang bikin kamu sedih gitu ya, saking intensnya emosi yang diberikan oleh pasangan kamu gitu ya. Naik turunnya tuh di situ, karena memang sebuah hubungan kalau terlalu intens di dalam sisi emosionalnya ya, atau kedekatan secara emosionalnya ya, seperti ini rasanya ya. Jadi kayak kadang kalau lagi seneng tuh seneng banget, tapi kalau lagi sedih tuh sedih banget ya. Ini energinya seperti itu gitu. Jadi tipe pasangan yang sebenarnya cenderung ini, kalau dilihat dari energi ya, ini energinya cenderung ke feminim gitu ya. Entah ini kamu yang nanya laki-laki atau perempuan, tapi yang jelas di sini pasangan kamu cenderung ke feminim energi gitu. Nah seperti itu tipe pasangan kamu. Kita lihat untuk secara keuangan ya. Oke, ada The Star, Five of Swords, Four of Wands, Nine of Swords. Aku butuh konfirmasi satu kartu aja untuk memperjelas ya. Page of Wands ya. Secara energi, secara keuangan, kalau aku melihat ya di sini The Star, Five of Swords, Four of Wands, Nine of Swords, Page of Wands. Secara keuangan ya, kalau dilihat ini sebenarnya kalian itu bisa jadi partner yang mudah
terkenal ya, bisa dibilang seperti itu ya, partner yang mudah terkenal. Misalkan kalau kalian dua-duanya sama-sama jadi influencer ya, influencer yang temanya memang ke relationship kalian, itu lebih mudah untuk kalian bisa dikenal orang lain ya. Dan ini kan sisi keuangan atau ekonomi, tetapi rawan atau riskan terhadap beda pendapat ya. Di sini cukup tajam ya perbedaan pendapat. Five of Swords, Nine of Swords, perbedaan pendapat antara kamu dan pasangan kamu terhadap keuangan cukup cukup tajam, atau dua-duanya memiliki pendapat yang berbeda. Nah, ini sebenarnya cukup dilema ya, maksudnya kalian kalau berdua itu mudah terkenal, otomatis kan mudah untuk menjual produk misalkan, atau jadi afiliator, atau jadi brand ambassador mungkin, atau apalah gitu ya, yang kaitannya dengan dunia influencer. Cuman kalian rawan dalam hal keuangan ya, rawan perbedaan pendapat gitu. Nah, ini solusinya sebenarnya ini ya, makanya aku tadi ambil satu kartu yang untuk konfirmasi, Page of Wands. Solusinya adalah yang pertama, kalian harus sama-sama mengerti ya sudut pandang masing-masing, keinginan dari pasangan kamu apa, keinginan dari kamu apa gitu ya. Perlu dibicarakan, perlu adanya ruang untuk memahami ya, ruang untuk memahami. Karena kalau di dalam pernikahan itu perlu saling memahami ya, karena kalau tidak memahami, hanya menilai pasangan berdasarkan sudut pandang kita ya, itu bakalan jadi bumerang nanti ke depannya ya. Kalian akan sering bertengkar, terus kemudian kalau misalkan nggak bertengkar ya otomatis dipendam. Kalau dipendam akan jadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak gitu ya. Jadi solusinya seperti itu, saling memahami dari perspektif masing-masing. Kemudian kalau misalkan bener-bener secara keuangan kalian tuh beda banget ya pendapatnya, kalian bisa meng-hire ahli keuangan mungkin ya, yang khusus untuk mengelola keuangan kalian, bisnis kalian, kalau memang kalian mengambil bisnis berdua ya. Oke, kita lihat kondisi keluarga ya, kondisi sosial ya, anak-anak, terus kemudian keluarga yang lain, misalkan kayak ipar atau mertua atau orang tua kamu ya, kita lihat ya, atau keluarga kerabat-kerabat yang lain, energinya kita lihat. Oke. Ten of Swords. Oke. Ini enggak ya, ntar dulu. Two of Swords. Oke, Ace of Swords, banyak sekali sword ya. Aku ambil oke, sorry tadi ada gangguan ya. Next ada Strange, The Devil. Oke, ini Seven of Swords, Page of Swords. Kondisi sosial ya, atau sosial, maksudnya kondisi sosial di dalam pernikahan kalian ya, maksudnya di dalam hal anak-anak atau keluarga besar yang lain, mertua, ipar, keluarga terdekat, kerabat, dan lain sebagainya ya. Intinya situasi sosial atau kondisi sosial di dalam pernikahan kalian. Oke.
Ya, sorry kalau ada suara-suara ya. Ini ada Ten of Sword, Two of Sword, Ace of Sword, Strange, The Devil, Seven of Sword, Page of Sword. Banyak sekali energi sword ya. Ini lumayan tegang. Kalau dilihat dari kondisi sosial dari keluarga ya atau pernikahan kalian, itu aku ngelihat terlalu banyak orang yang ikut campur ya kalau dilihat dari kartu Ten of Sword ini. Jadi mereka kayak memberikan banyak sekali masukan-masukan yang sebenarnya kalian tidak meminta itu gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan ada keluarga gitu ya memberikan masukan itu ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah ya, maksudnya untuk ya kita untuk belajar, karena kan namanya dalam pernikahan itu kan butuh belajar ya seumur hidup atau selama jangka waktu dengan pasangan ya, dalam jangka waktu pernikahan itu butuh sering belajar dan nasihat atau mungkin informasi dari orang lain itu kadang-kadang kita butuhkan ya, kita ambil yang sesuai dan kita buang yang tidak sesuai. Tetapi di sini energinya terlalu banyak yang ikut campur gitu, terlalu banyak yang mengatur kehidupan rumah tangga kamu dan pasangan kamu ya. Akhirnya kamu dan pasangan kamu bingung ya setiap kali mau mengambil keputusan, kayak misalkan kamu sama pasangan kamu mau sesimpel ya, mau beli rumah dulu atau beli mobil dulu misalkan. Terus mau beli mobil itu sistemnya nanti kredit atau cash aja, dan lain sebagainya ya. Intinya yang dalam hal pengambilan keputusan di dalam rumah tangga kalian itu terlalu banyak yang ikut campur ya, sehingga menjadi lingkungan yang lumayan ya katakanlah tidak sehat ya. Ini ya lingkungan yang tidak sehat. Bisa jadi kamu sama pasangan kamu ini tinggal di dalam maksudnya deket sama ipar gitu ya, deket sama mertua, yang terlalu dekat sehingga mereka tuh ikut-ikutan kalau kalian mau mengambil keputusan gitu. Jadi kalian seperti tidak ada privasi di sini ya. Setiap hari merasa harus berjuang, setiap hari merasa harus kadang-kadang melawan pendapat mereka pun kalian tuh kayak nggak sanggup ya. Makanya di sini ada kartu The Devil. Perhatian yang diberikan oleh lingkungan kalian itu sifatnya jadi jadi tidak sehat atau tidak positif lagi gitu ya. Ini menyebabkan kecemasan di dalam diri kalian gitu. Makanya udah ya, secara keuangan ya kalian berdua ini punya pendapat yang berbeda, dan ditambah dari lingkungan banyak yang mencoba untuk ikut-ikutan ya. Ini sebenarnya solusinya adalah kalau memungkinkan untuk pindah ya, untuk pindah lokasi atau pindah tempat tinggal yang intinya keluarga kalian ini ya atau kerabat kalian ini yang suka ikut campur itu biar tidak ikut campur lagi gitu ya. Kalau misalkan memungkinkan untuk pindah, lebih baik pindah ya, karena kadang-kadang kita kalau menghadapi sesuatu hal yang toksik ya, kita lihat dulu lingkungan itu toksik ya, melihat orang lain itu toksik. Yang pertama lihat apakah kita juga toksik atau enggak gitu ya. Kita nilai dulu diri kita toksik atau enggak. Kalau misalkan udah di screening dan ternyata tidak, aku udah nanya ke orang-orang yang benar-benar memberikan pendapat yang objektif, dan mereka mengatakan bahwa aku tidak toksik misalkan ya, atau ya wajar-wajar aja. Nah, bisa jadi lingkungan ya, memang lingkungannya yang toksik gitu. Nah, caranya untuk
keluar dari situasi toksik yang lingkungannya toksik ya, ditinggalkan lingkungan itu gitu. Jadi walaupun kamu dan pasangan kamu sebaik apapun, kalau lingkungannya memang memang lingkungannya yang toksik, ya otomatis kamu sama pasanganmu apa ya, secara energi tuh nggak match gitu ya. Dan itu menimbulkan konflik di dalam diri kamu sendiri maupun pasangan kamu dan orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Jadi cara yang paling mudah adalah untuk keluar dari situasi itu. Ya, karena ya kalian kan menikah ya. Menikah itu kan ya memang bener, menikah itu enggak cuman dua orang antara suami dan istri, perlu komunikasi dengan keluarga. Ya, aku nggak menyuruh kalian untuk lost contact dengan keluarga ya, tetapi cobalah untuk kalian mandiri agar tidak dicampuri ya urusan kalian gitu. Ini terlalu banyak informasi yang masuk sehingga kalian jadi bingung. Untuk anak-anak ini apa ya, mereka jadi anak-anak yang ada salah satu anak yang terlalu pendiam, ada salah satu anak yang terlalu apa ya, sebenarnya bukan nakal, tetapi dampak dari karena kalian mumet sendiri mengatasi masalah ini sehingga kurang perhatian ya. Anak-anak kalian jadi kurang perhatian, mereka jadi terpaksa harus menjadi anak yang mandiri dari kecil ya, karena kurangnya perhatian dari orang tua disebabkan oleh lingkungan yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi ya, karena semua tentu ya, semua pernikahan itu nggak ada yang sempurna gitu. Semua pernikahan itu pasti ada ujiannya ya. Jadi kalau kamu ngerasa oh kok nggak enak banget ya, semua itu ada solusinya ya. Yang penting kamu mau belajar, yang penting kamu mau memperbaiki itu. Oke, anginnya gede banget ya. Ya kita seperti itu ya energinya. Buat kamu yang memang merasa video ini bermanfaat ya, silakan di subscribe, like, komen positif dan juga share. Untuk yang ingin private reading atau mungkin konsultasi psikologi, silakan hubungi kontak yang ada di description box ya. Aku langsung menuju ke pilihan atau file yang kedua. Bye. Yang pilih pilihan kedua ya, kita lihat gimana kondisi gambaran kondisi pernikahan kamu ya nanti ke depannya. Kita lihat kamu dapat atau berjodoh dengan pasangan yang tipenya seperti apa. Oke. Page of Cups, the World, the Tower, oke, the Hangman. Cukup menarik ya. Ini tipe pasangan kamu seperti apa ya? Tipe pasangan kamu adalah orang yang terus belajar ya, orang yang terus berusaha untuk memantaskan diri ya. Ini bagus banget. Kenapa? Karena dia semasa hidupnya ya, sebelum bertemu dengan kamu dan apa ya, selama dia kecil ya, semenjak dia kecil sampai dia dewasa, itu banyak sekali cobaan dan rintangan yang sudah dia lalui gitu, sehingga dia memiliki perspektif yang kaya ya, atau dia ini tipe yang tidak mudah menjudge orang lain, sehingga pengertian ya, cukup pengertian, walaupun kalau dilihat dari energinya tidak romantis ya, tapi sangat bertanggung jawab kalau dilihat dari energinya. Jadi kalau sekali dia melakukan pekerjaan ya akan diselesaikan sampai selesai gitu ya, sangat bertanggung jawab, karena memang semesta sudah menempa dia, pasanganmu ini ya, jodohmu ini sedemikian rupa sehingga membentuk karakter yang
kuat seperti ini ya. Walaupun ini nggak ada kartu Strange, tapi gabungan dari ini terutama ya The World sama The Tower itu menggambarkan bahwa dia sosok yang kuat secara mental. Nah, karena memang ujian hidupnya lebih berat daripada rata-rata orang yang lain seusianya ya, kayak gitu. Dan ini aku melihat dia diuji dari kecil ya, nggak cuman pas waktu dewasa doang. Itu hidupnya lumayan berat, tapi dia jadi sosok yang ya, dia berhasil jadi sosok yang bertanggung jawab, sosok yang baik ya, bukan menjadi seseorang yang tidak menerima takdir ya, nggak seperti itu. Ini bagus energinya. Kita lihat untuk energi keuangan kalian ya. Ada Nine of Cups, Six of Wands, Ace of Pentacles, The Sun. Wow, aku ambil satu lagi untuk konfirmasi. Queen of Cups. Oh, secara keuangan ya, ini energinya bagus sekali. Dua-duanya dua-duanya memiliki watak yang cukup mirip ya, walaupun mungkin ada vibes-nya itu mirip gitu loh, energinya itu mirip. Kalau aku ngelihat kamu juga sama dengan pasangan kamu ya, ini sepertinya pasangan soulmate ya, walaupun belum ada kartu yang mengatakan ini pasangan soulmate, tetapi energinya cukup mengarah ke sana gitu ya, atau minimal ini jodoh gitu. Karena aku melihat kamu sama pasanganmu itu punya tadi ya vibes yang mirip atau energi yang mirip, satu frekuensi gitu. Makanya di sini secara keuangan, walaupun kalau dilihat dari energinya, keuangan kalian itu bukan yang sangat banyak banget gitu ya, atau jadi konglomerat, atau misalkan sebelum menikah kalian nggak punya misalkan, terus setelah menikah jadi melejit drastis, itu enggak ya. Ini energinya kalau dalam bahasa Jawa tuh lumintu ya, lumintu tuh naik perlahan tapi pasti, dan juga kalau naik tuh nggak naik tajam, turun pun juga nggak turun tajam ya, intinya cukup gitu, cukup. Dan aku melihat dua-duanya ini memiliki bidang pekerjaan atau ingin berkarya di bidang pekerjaan atau karir ya, dan juga memiliki bakat yang berbeda ya. Jadi kalian berdua tuh pengen sama-sama berkarya, tetapi di bidang yang masing-masing. Jadi kalian bukan tipe yang tipe pasangan yang buka bisnis berdua gitu ya, atau bikin konten berdua gitu, enggak ya. Ini dua-duanya sama-sama punya passion sendiri, tapi tidak membuat hubungan kalian jadi renggang ya. Ini malah justru bagus karena kalian bisa subjektif well-being-nya itu terpenuhi gitu ya, karena memang dua-duanya ini saling support, saling memberikan penguatan ya, memberikan motivasi pada pasangannya ya. Jadi tidak, misalkan pasangannya itu suka di bidang pekerjaan seni, ya pasangan yang satunya mendukung gitu, yang satunya pengen di bidang pendidikan misalkan, pasangannya mendukung gitu ya. Ini saling mendukung. Dan secara keuangan walaupun tidak drastis ya kenaikannya, tetapi penurunannya juga tidak drastis ya. Ini bagus, kalau menurutku sih ini bagus ya. Nyaman ya, ini masuk di level nyaman, atau bahasa sekarang yang lagi dikejar-kejar Gen Z ya, slow living. Oke, sejauh ini bagus ya. Kita lihat untuk energi sosialnya ya, atau
secara sosial kalian, entah itu ke mertua atau anak-anak atau ipar atau siapapun itu yang kaitannya dengan sosial. Oke. Ten of Pentacles, Seven of Wands, The Magician, Six of Pentacles, oke, Seven of Pentacles, oops, Three of Pentacles. Wow, terakhir konfirmasi Seven of Cups. Oke, ini makanya aku tadi bilang kalian ini bisa jadi soulmate atau minimal jodoh ya, karena apa sebenarnya apa namanya, jodoh dan soulmate ya Pak. Soulmate itu tentu jodoh ya, tapi kalau jodoh belum tentu soulmate. Tapi aku melihat di sini minimal kalian itu berjodoh ya, karena energinya sama gitu ya, vibrasinya sama, dan istilahnya tuh dua-duanya udah selesai dengan karma masing-masing. Makanya di kehidupan sosial ya, orang-orang melihat kalian itu pasangan yang berkelimpahan ya, di sini Ten of Pentacles, dan sering apa, memberi. Ini ada kartu Six of Pentacles, dan mereka melihat kalian itu pasangan yang benar-benar apa ya, istilahnya tuh couple goal ya, dan apa, kuat ya secara pondasi, kuat terhadap godaan dari luar. Ini ada kartu Seven of Wands itu. Seperti itu ya. Jadi apapun yang kalian inginkan itu tercapai atau terkabul menurut orang-orang di sekitar kalian, sehingga ya ini karena vibrasi kalian itu sama-sama bagus ya, sehingga makanya lingkungan sekitar kalian itu kayak mengikuti gitu, mengikuti. Jadi mereka bukan yang terus membuat apa ya, gini ya, kalau dalam level energi itu tergantung kuat mana ya, kalau dalam misalkan toksik atau enggak gitu. Kalau energi kamu itu positif banget atau frekuensinya itu tinggi ya, otomatis itu akan menular atau kamu tidak akan tertulari oleh energi negatif di frekuensi yang di bawah kamu gitu ya. Jadi ini konteksnya berbeda dengan yang di pile 1. Aku melihat di sini lingkungan kamu sebenarnya biasa-biasa aja ya. Ini tergantung sama orangnya gitu. Karena kalian memiliki energi yang frekuensinya itu cukup tinggi dan dua-duanya gitu ya, sehingga apa namanya, semakin kuat kan ya. Makanya lingkungan kamu tuh kayak mengikuti kamu ya, kamu menarik energi orang-orang yang baik, walaupun memang secara basic mereka mungkin nggak terlalu baik atau gimana gitu ya, tapi karena kalian itu frekuensinya tinggi, otomatis kalian nggak terpengaruh energi negatifnya mereka itu. Bahkan kalian menjadi apa, contoh ya, contoh pasangan yang memang banyak orang yang menginginkan pernikahan seperti ini, walaupun ya kalau dilihat dari kartu Seven of Cups dan ini banyak kartu Pentacles, bisa jadi apa, dalam hal memiliki keturunan agak sulit ya, agak sulit. Tapi ya kalau dalam pernikahan itu kan sebenarnya gini ya, kan banyak orang yang menganggap bahwa ya kalau belum punya anak itu nggak lengkap gitu. Padahal sebenarnya pernikahan kan tujuannya bukan itu. Anak itu kan salah satu apa, bisa perspektifnya ya, salah satu ujian di dalam rumah tangga ya, bisa juga salah satu bagian dari perjalanan rumah tangga gitu. Jadi ada atau tidak ada itu tetap lengkap ya,
pernikahan yang tidak ada anak atau pernikahan yang ada anak, dua-duanya sama-sama lengkap gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa ya jangan terlalu memikirkan omongan orang ya. Tapi aku melihat di sini kamu sama pasangan kamu nggak gitu ya. Karena kalian udah sama-sama selesai dengan diri kalian masing-masing, sehingga energinya positif sekali ini. Ini bagus banget ya. Kayaknya itu aja. Nanti kalau terlalu panjang bosen ya. Buat teman-teman yang mungkin mau konsultasi, silakan di description box ada kontaknya ya. Buat kamu yang merasa video ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, comment positif, dan juga share. Aku langsung menuju ke file yang ketiga. Bye. Buat kamu yang pilih file 3 ya, atau deck yang ini ya, kita lihat kehidupan pernikahan kalian seperti apa. Aku mau shuffle dulu. Yang pertama adalah pasangan kamu, orangnya seperti apa. Oke, di sini ada Two of Cups. Oke, Six of Pentacles. Ini enggak ya, 3. Mother of Wands atau Queen of Wands. Terakhir Eight of Wands. Oke. Ya, jodoh kamu atau pasangan kamu di dalam pernikahan nanti adalah orang yang dia cukup charming ya, dilihat dari kartu karismanya tuh bagus ya. Two of Cups sama Mother of Wands ini, dua kartu ini menandakan seseorang yang memiliki daya tarik yang luar biasa, atau ya bahasa gampangnya daya tarik di atas rata-rata orang. Nanti kalau luar biasa terlalu lebay ya. Jadi ya bisa dibilang kalau dilihat dari dua kartu ini ya, pasangan kamu ini termasuk tipe yang katakanlah good looking ya. Good looking, atau mungkin kalau nggak biasa aja gitu, tapi secara aura atau vibes, bukan vibes ya, aura atau karismanya itu kelihatan banget gitu, sehingga orang-orang tertarik gitu sama pasangan kamu ya. Dan dia orang yang mudah beradaptasi terhadap lingkungan, terus dan juga senang berbagi ya, senang berbagi dalam hal, maksudnya ya minimal berbagi senyuman atau mungkin berbagi informasi. Intinya ini orang yang sosial banget ya, ini easy going, terus dimana-mana kalau ketemu orang tuh bisa jadi temen. Ini mudah sekali punya temen ya, mudah sekali punya relasi dimanapun dia berada gitu. Energinya seperti itu. Oke, cuman memang dan sangat romantis ya, dan sangat romantis. Cuman memang minusnya pasangan kamu banyak disukai oleh orang lain ya, atau lawan jenis yang lain. Jadi kamu perlu cukup berhati-hati. Ya sebenarnya pasangan kamu nggak ngapa-ngapain sih. Cuman kamu bisa lebih sering mengecek. Oke, kita lihat untuk segi keuangannya. Oke, Ten of Wands. Nine of Pentacles. Ini ya, aku ambil ini enggak, The High Priestess. Oke, Seven of Pentacles. Oke. Kalau dilihat dari energi keuangan, oh iya, tambah satu lagi ya, kartu konfirmasi, aku lupa. The Hermit. Oke. Memperjelas ya.
kalian berdua ini tipe pasangan yang apa ya, kalau mau mendapatkan wealthy ya, atau kekayaan yang membuat kalian damai gitu ya, kalian perlu memperhatikan aspek spiritual ya. Ini ada the high priestess, ada the hermit gitu. Jadi sebisa mungkin kalau mengambil pekerjaan atau mengambil bisnis itu yang tidak tidak mencederai prinsip spiritual gitu ya. Maksudnya mencederai prinsip spiritual itu kayak apa ya, contoh misalkan kalian punya produk gitu tapi kalian overclaim, nah itu mencederai aspek spiritual. Atau kalian tidak menjaga kepercayaan pelanggan kalian, nah itu mencederai prinsip spiritual. Jadi ikuti intuisi ya, karena kalian berdua ini sering dibimbing ya oleh semesta untuk mencapai subjective well-being ya, atau mencapai wealthy, tapi memang harus memegang prinsip itu tadi ya, seperti itu. Karena kalau tidak, kalian hanya akan struggle berjalan di tempat, istilahnya bisnisnya nggak bisa maju, nggak bisa berkembang kalau kalian tidak mengikuti prinsip spiritual. Seperti itu ya energinya ya. Ini ada positif negatifnya. Negatifnya kalau kalian tidak mengikuti ini ya, prinsip spiritual, otomatis kalian sulit untuk bisa mencapai financial freedom mungkin ya. Tapi kalau misalkan kalian mengikuti prinsip spiritual ya, kalian bisa lah ya mencapai financial freedom, walaupun mungkin tidak yang terlalu kaya-kaya banget gitu, tapi cukup, lebih dari cukup bahkan. Dan yang terpenting adalah sering berbagi ya. Ini aku melihat pasangan kamu suka berbagi ya, dan mungkin kalau kamu tidak terlalu suka berbagi, mungkin bisa ikut energinya suami kamu. Atau mungkin kalau suami kamu suami atau istri kamu terlalu suka berbagi ya, kamu sebagai yang rem gitu ya. Kita lihat untuk energi sosialnya kalian. Oke, seperti apa? Aku ambil yang ini, the moon, the tower, daughter of swords atau page of swords, the lovers. Oke. The hierophant, death. Wow, ini energinya kenceng banget ya. Ada 5 major arcana. Ini aku nggak perlu ambil kartu konfirmasi, ini energinya udah sangat jelas. Kamu dan pasangan kamu di lingkungan seperti apa, atau lingkungan kalian itu seperti apa ya, memperlakukan kalian gitu. Aku melihat di sini kalian itu tipe yang, dan kalian itu berada di lingkungan yang sangat tradisional, sebenarnya bukan tradisional ya, konvensional, atau yang ikut aturan banget ya, taat aturan banget, patuh sama norma-norma sosial gitu ya. Ya bisa dibilang ini mungkin di lingkungan terpelajar ya, karena di sini juga ada kartu the hermit. Oh ya, ini tadi aku tambahin ya, untuk yang keuangan, kalian mungkin cocok di bidang yang kaitannya dengan mengajar gitu.
mengajari ilmu, menyebarkan atau berbagi ilmu. Nah ini loh yang kaitannya sama tadi energi pasangan kamu yang berbagi ya, tidak hanya dalam hal finansial tetapi berbagi ilmu. Nah ini bisa mencapai financial freedom atau mungkin subjective well-being. Susah banget ngomongnya. Ya ini untuk lingkungannya ya, terlihat di sini kalian berada di lingkungan yang terpelajar dan sangat taat aturan, jadi ketat banget ya, ketat banget. Suka hal-hal akademis, suka belajar, suka berdiskusi yang kaitannya dengan ilmu-ilmu ya. Ini terlihat seperti itu energinya, tapi kayak tidak terlalu atau mengesampingkan emosi ya, sisi emosi atau sisi perasaan. Jadi ini hanya fokus ke otak ya, atau logika, tetapi ke emosi. Jadi ini kurang tipe lingkungan yang sangat individualis gitu loh. Jadi kalau misalkan ada salah satu anggota keluarga yang tertimpa masalah gitu, yang lain tuh tidak mau ikut campur gitu ya. Jadi ya sebenarnya dari sisi positif bagus, karena kalau rumah tangga itu kan kalau misalkan punya masalah sebisa mungkin itu diselesaikan berdua gitu ya, tidak melibatkan orang lain. Tapi di sisi lain karena kalau terlalu individu bisa jadi kurang empati, jadi kayak merasa sendirian gitu ya, kayak merasa nggak ditemenin atau merasa nggak diterima ya, bisa jadi seperti itu kekurangannya. Tetapi di sini energinya bener-bener yang tipe yang kalau misalkan ada keluarga yang punya anak nakal sedikit gitu, langsung kayak dijudge, wah dia ini perlu dikasih ke psikolog, harus dikasih ke psikolog biar nggak nakal lagi misalkan ya, semacam itulah ya. Jadi sangat kenceng ya, ini kalian punya beban ya, bisa dibilang seperti itu ya, beban moral yang cukup besar. Maksudnya beban moralnya di sini adalah sebisa mungkin kalian itu jangan sampai memberikan nama yang buruk ke keluarga besar gitu loh. Kalian harus menjaga nama baik keluarga besar dan harus benar-benar mengikuti aturan dari mereka ya, kalau kalian masih mau berada di bagian dari mereka ya. Tapi aku melihat dari energinya kamu sama pasangan kamu cocok ya di lingkungan yang seperti ini, walaupun kalau dilihat dari pasangan kamu agak anomali dikit ya, tapi dia cukup bisa, karena mudah beradaptasi ya, jadi nggak masalah gitu. Seperti itu ya energinya. Cuman memang kalau misalkan ada sesuatu kayak menyembunyikan gitu ya, atau tidak menceritakan terlalu privasi juga ya, ini energinya seperti itu ya. Ini ada positif sama negatifnya, cuman kalau aku melihat dari energinya kalian berdua ini cocok dengan lingkungannya seperti ini ya. Oke, dan aku melihat anak-anak kalian yang memang benar-benar dibentuk untuk jadi anak-anak yang pinter banyak hal, terutama pinter akademik. Aku melihat di sini bener udah dicekoi les ya, macam-macam ya, biar mereka itu bisa jadi anak yang terpelajar dan orang yang terpelajar nanti di masa depannya. Seperti itu ya energinya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Silahkan di subscribe, like, komen, positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading bisa kontaknya ada di description box. Oke, kita ketemu di video-video yang lain. Bye.